Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita membahas tentang kritik matan pada masa sahabat. Bagaimanakah kriterianya, spesifikasinya dan standarisasinya? Kemarin kita sudah bahas yang pertama adalah dengan mensinkronkan antara al-hadis dengan Al-Quran. Dan contohnya adalah pengakuan dari Fatimah bintu Qais yang mengatakan bahwasannya seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu nggak mendapatkan rumah dan nafkah. Lalu kemudian dibantah, dibantah oleh Sayyidina Umar ya, dibantah oleh Sayyidina Aisyah di sini, dibantah oleh Sayyidina Aisyah karena itu nggak bisa dibenarkan karena sesungguhnya Allah berfirman sesungguhnya perempuan yang diceraikan suaminya itu tetap mendapatkan rumah dan nafkah. Seperti firman Allah ini, la tukhrijuhunna min buyutihin. Nah, ini juga kalimatnya banyak di sini. Nah, kita sudah bahas kemarin ya. Jadi tidak, yang pertama adalah mensinkronkan dengan hadis. Ya. Sayyidina Umar juga mengatakan, Sayyidah Aisyah juga menolak pengakuan Fatimah bin Qais, Sayyidina Umar juga sama. Jadi Sayyidina Umar juga, kami nggak meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi kita hanya gara-gara ucapan perempuan yang kami nggak mengerti apakah dia lupa atau hafal. Sesungguhnya perempuan yang diceraikan itu tetap mendapatkan sukna, tempat tinggal dan nafkah sebagai firman Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Oke, sekarang langsung saja kita ke standar yang kedua. Kritik matan pada masa sahabat itu juga sama dengan menyertakan dan memperhatikan historisitasnya atau sababul wurudnya. Nah, contohnya ini sebuah hadis yang populer kita kenal, kita dengar ya, mungkin sebagian dari kita sudah tahu. Sesungguhnya dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar dan putranya Abdullah bin Umar itu mengatakan bi annal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa gara-gara tangisan keluarganya kepadanya. Nah, hadis ini ditolak oleh Sayyidah Aisyah ya. Karena apa? Karena Sayyidah Aisyah tahu bagaimanakah kronologi turunnya hadis ini. Disampaikan contohnya misalkan dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim dengan beberapa sanadnya dari Nafi' an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Hafsah radhiyallahu anha menangis karena Sayyidina Umar meninggal dunia. Faqala, maka beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, mahlan ya bunayya, alam ta'lami, tidakkah kau mengetahui sesungguhnya Rasulullah bersabda, innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu disiksa gara-gara tangisan keluarganya kepadanya. Ya. Dalam sebuah riwayat yang lain punya Sa'id bin Musayyib itu disebutkan sesungguhnya mayit disiksa di kuburnya gara-gara jeritan keluarganya. Nah, dalam sebuah riwayat yang lain dalam riwayat Abu Soleh disebutkan sesungguhnya mayit itu disiksa dengan tangisan orang yang masih hidup. Nah, beberapa riwayat ini menguatkan bahwasannya banyak orang yang salah paham kalau mayit akan disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Tetapi dengan melihat asbabul wurudnya atau historisitasnya, Sayyidah Aisyah menolak riwayat tersebut. Sayyidah Aisyah mengatakan dalam riwayat Abu Burdah dan dari ayahnya Ziyadah ada tambahan fazakartu dzalika li Musa bin Thulhah, saya menyampaikan hadis tadi kepada Musa bin Thulhah dan beliau mengatakan Sayyidah Aisyah itu mengatakan hadis tersebut itu diperuntukkan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Islam, orang Muslim. Jadi kalau ada seorang mayit disiksa gara-gara tangga keluarganya itu mayitnya orang Yahudi, yang nangis juga orang Yahudi ya. Nah, ini juga. Dan sebuah riwayat juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah cerita riwayat yang lengkap dari Sayyidina Ayub an Abdullah bin Abi Mulaikah wa fi hadis Ibnu Umar wa hadis Ibnu Abbas an Umar qala faqumtu fadakhaltu ala Aisyah fahaddatstuha bima qala Ibnu Umar. Saya sampaikan hadis ini kepada Ibnu Umar faqalat ya, saya menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah tentang hadis Ibnu Umar tadi yang mengatakan bahwasannya mayat tersebut disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Maka Aisyah langsung membantah ya. Ini hadis Ibnu Abbas an Umar dari Sayyidina Umar ya.
Faqalat Aisyah itu lalu kemudian menyangkal, la wallahi, tidak demi Allah, Rasul nggak pernah bersabda begitu Rasulullah itu. Sesungguhnya mayit itu disiksa, Rasul nggak pernah bersabda apa? Nggak pernah bersabda kalau mayit itu disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Rasul nggak pernah bersabda begitu. Tetapi Rasulullah bersabda begini yang benar, innal kafira, sesungguhnya orang kafir, yaziduhullahu bibukai ahlihi azaban. Orang kafir itu sama Allah ditambahi siksanya dengan sebab tangisan keluarganya. Itu yang benar orang kafir. Wa innallaha lahu adhaka wa baka. Karena firman Allah apa? Allah berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Nah, kemudian Ibnu Abi Mulaikah beliau mengatakan hadatsani Al-Qasim, telah ngomong kepada saya Al-Qasim bin Muhammad qala, beliau mengatakan lamma balagha Aisyata qaulu Umar bin Umar qalat, ketika Sayyidah Aisyah disampaikan tentang ucapan Sayyidina Umar dan Ibnu Umar tentang mayat itu disiksa gara-gara tangisan keluarganya, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, beliau menyangkal, innakum latuhadditsuni an ghairi kadzibin wala mukadzibin walakinna sam'a yukhti. Sesungguhnya kalian, jadi Abdul Qasim bin Muhammad ini ya menyampaikan ucapan Sayyidah Aisyah yang mana sama Sayyidah Aisyah langsung disangkal ya. Hadisnya Sayyidina Umar sampai Ibnu Umar. Sesungguhnya kamu wahai Qasim ya, itu tidak menyampaikan berita kepadaku dari orang yang bohong dan membohongkan. Tapi sesungguhnya walakin asam ayuftiu, tapi salah pendengaran. Nah, itu. Wa fi riwayat Ibnu Abbas anha, dari dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas dari Sayyidah Aisyah mengatakan waqat Aisyah tu hasbukum al-Qur'an. Enggak benar itu. Masa yang nangis orang lain yang disiksa yang meninggal dunia. Ini dalam Al Muslim, ya Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Sesungguh orang itu enggak bisa memikul dosa orang lain. Maka Ibnu Abbas menyampaikan wallahu adhaka wa baka, Allah lah yang membuat manusia tertawa dan menangis. Dalam sebuah riwayat yang lain, wa fi riwayatin an Urwah qala, Sayyidah Urwah mengatakan, zukira inda Aisyah qaul Ibnu Umar. Disampaikan kepada Sayyidah Aisyah tentang ucapan Ibnu Umar, al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa gara-gara tangisan keluarganya kepadanya. Maka Sayyidah Aisyah itu langsung mengatakan rahimallahu Abu Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar. Ya, Sayyidah Aisyah ketika disampaikan ucapan Ibnu Umar ya, maka Sayyidah Aisyah mengatakan enggak benar itu, sami'a syai'an lam yahfazu. Ibnu Umar itu mendengar sesuatu yang dia enggak hafal. Innama marrat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janazatu Yahudi. Yang benar itu begini, sesungguhnya Rasulullah itu lewat ya berpapasan dengan jenazahnya orang Yahudi. Wahum yabquna alaihi, dan keluarganya ini menangisinya, menangisi jenazah Yahudi tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, antum tabquna alaihi wa innahu la yu'adzabu. Kamu semuanya ini menangisinya sedangkan dia itu sedang disiksa. Nah, itu. Itu yang benar begitu, tapi disalahpahami kan? Disalahpahami mayit disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Yang benar enggak begitu. Yang benar Rasulullah lewat berpapasan dengan jenazah orang Yahudi dan keluarganya menangisinya. Lalu Rasulullah bersabda, engkau menangisinya orang Yahudi tadi, sedangkan dia disiksa. Itu yang benar begitu. Dalam riwayat yang lain dari Amrah bin Abdurrahman dari Sayyidah Aisyah justru mengatakan lagi dengan ucapan beliau, yaghfirullah li Abdurrahman, semoga Allah mengampuni Abdurrahman. Sesungguhnya dia itu enggak berbohong, Ibnu Umar enggak berbohong, tapi dia itu lupa atau dia lagi sedang salah. Ya, sesungguhnya Rasulullah itu lewat pada jenazah Yahudi yang ditangisinya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau menangisinya sedangkan dia disiksa di kuburnya. Itu yang benar. Nah, jadi standarisasi kritik matan pada masa sahabat itu adalah dengan mengetahui, melihat asbabun nuzulnya atau historisitasnya. Itu contoh aja. Ini juga masih ada contoh yang lain, tapi saya kira cukup satu dulu. Yang selanjutnya yang ketiga, standar yang ketiga ya, adalah dengan membenarkan sebuah riwayat dengan menyebutkan hadis yang lain dengan adanya beberapa kriteria pengamalan yang tidak mendukungnya. Ini agak repot ya bahasanya. Tapi yang akan kita lihat contohnya begini. Jadi artinya begini, ada hadis satu ya. Jadi membenarkan riwayat
dari riwayat yang lain. Nah, itu. Ya, jadi standar yang ketiga itu adalah membenarkan sebuah riwayat yang salah dengan menyebutkan riwayat yang lain atau dengan menyebutkan riwayat sisanya. Ada mungkin riwayat itu dipotong gitu ya, dengan menyebutkan riwayat yang lain. Dan riwayat yang lain itu dianggap yang membenarkan. Dari mana taunya? Dari adanya bukti pengawalan para sahabat. Itu. Contohnya misalkan dari Sayyidina Rafi' bin Khadij, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qira'il mazari'. Nabi melarang apa? Nabi melarang menyewakan ladang. Nah, ini hadisnya begitu. Dan dari Sayyidina Nafi' anna bin Umar dzahaba ila Rafi'. Ibnu Umar lalu kemudian pergi menuju ke Rafi'. Qala fadhhabtu ma'ahu fasa'alahu faqala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qira'il mazari'. Sayyidina Umar ini Ibnu Umar ya, putra Sayyidina Umar ini langsung menuju ke Rafi'. Ke Rafi' ini sahabat ini yang mana menegaskan mengatakan Nabi melarang dari menyewakan tanah ladang. Lalu Saudara Umar tanya kepada Rafiq, lalu Ibnu Umar mengatakan, gimana kok begitu? Ibnu Umar lalu kemudian ingin membenarkan riwayat Rafiq. Qad alimta anna kunna nukri mazari'ana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima 'alal arbi'a wa bisya'in minat tabn. Ibnu Umar mengatakan, tidakkah engkau tahu kami semua ini saling apa? Kami ini menyewakan ladang kami pada masa Nabi. Gitu. Wa anhu anna Ibnu Umar kana yukrim mazari'ahu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Ibnu Umar itu menyewakan ladangnya, tanahnya pada masa Nabi, ya. Dan pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar, pada masa Utsman dan di awal masa Muawiyah. Dari sahabat Salim juga kuntu a'lamu, ya. Saya mengetahui, ini dari yang ngomong Ibnu Umar. Kuntu a'lam, saya mengetahui pada masa Nabi sesungguhnya bumi itu, tanah itu disewakan. Nah, kemudian summa khosyi Abdullah ayakun Nabi, kemudian Abdullah bin Umar ini ya, takut Nabi itu ahdatsa fi dzalika syai'an, yaitu apa? Merevisi hukum yang baru yang Ibnu Umar enggak mengetahui. Fataraka qira'al ardi. Jadi Ibnu Umar ini mengklarifikasi apakah betul ya, ternyata Rafiq keliru kan. Wa an Urwah bin Zubair, dari sahabat Urwah bin Zubair qala, beliau mengatakan qala Zaid bin Sabit mengatakan ya Rasulullah li Rafi' bin Khadij. Ya, Zaid bin Sabit mengatakan semoga Allah mengkabarkan Rafi' bin Khadij yang meriwayatkan hadis Nabi melarang sewa menyewa tanah, gitu kan? Ana wallahi, saya demi Allah mengetahui hadis dari Nabi, sesungguhnya itu yang benar gimana sih kronologinya kan gitu. Kronologinya adalah kami itu mengetahui ada dua orang yang saling berantem mau membunuh. Maka Nabi bersabda, "In kana hadza sya'nukum fala tuqrul mazara." Kalau begini modelmu, enggak usah saling menyewakan tanah. Fasami arafin qaulahu la tuqrul mazari'. Ya, Khadij itu hanya taunya jangan menyewakan tanah ladang itu. Jadi yang benar itu in kana hadza sya'nukum fala tuqrul mazari'. Jika begini model kelakuan kalian berdua berantem mau saling membunuh, maka enggak usah menyewakan tanah ladang. Lah Rafi' bin Khadij ini hanya mendengar jangan menyewakan ladang. Lah maka dengan mengetahui asbabul wurudnya atau historisitasnya, maka diketahui dengan jelas kebenaran hadis tersebut. Jadi diklarifikasi. Ya, jadi kritik matan, kritik isi konteks redaksi hadis itu dengan cara apa? Mengetahui, menelusuri historisitasnya atau asbabul wurudnya. Yang ketiga, yang keempat, dengan cara apa? Untuk mengetahui kesahihan, kevalidan sebuah matan hadis, yaitu bertanya kepada orang yang paling alim, yang paling mengerti dalam masalah hadis ketika perbedaan. Ya, jadi pada masa sahabat juga ada perbedaan di antara mereka tentang hadis yang benar atau tidak. Nah, contohnya ini. Nah, contohnya sebuah kasus ya, dalam Sahih Muslim disebutkan sahabat itu berbeda pendapat. Yang benar bagaimana tentang hukum laki-laki yang menyetubuhi istrinya tapi belum sampai inzal. Apakah wajib mandi? Nah, akhirnya
sahabat-sahabat juga berbeda pendapat. Akhirnya sahabat-sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Jadi yang ceritanya di sini dalam Sahih Muslim ada beberapa kelompok dari Muhajir dan Ansor berbeda pendapat. Kata orang-orang Ansor, sahabat Ansor, tidak wajib mandi kecuali sudah keluar mani. Orang Muhajirun ya berpendapat tidak wajib karena belum orang Muhajir mengatakan wajib mandi karena sudah berkumpul suami istri itu. Maka kalau Abu Musa memberanikan diri izin kepada Sayyidah Aisyah untuk bertanya mengenai hal ini. Maka kata Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah, wajib mandi. Idza jalasa baina syu'abi al-arba' wa massal khitanu al-khitana faqad wajibal ghuslu. Ya, kalau sudah bertemu dua alat kelamin maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Ini pendapat yang membuat sahabat yang bertikai menjadi reda dan bisa mengetahui kepastiannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang masalah membasuh khuf ya, khuf itu apa? Khuf muzah ya, membasuh khuf. Maka beliau mengarahkan untuk bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena beliau pernah mendampingi Nabi dalam bepergiannya dalam safarnya. Jadi kalau membasuh khuf ya di atasnya. Lalu kemudian yang kelima adalah dengan cara an-nazaru fil jam'i bainar riwayati al-mukhtalifah lil waqt wahidah. Ya Pak, dengan cara mencermati gabungan riwayat-riwayat yang berbeda dalam satu kasus. Jadi dengan cara seperti itu, mengumpulkan banyak riwayat yang berbeda dalam satu kasus untuk mengetahui mana yang bisa diambil hujah. Nah, contohnya misalkan masalah ihram Rasulullah, ya. Ketika dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ini ya, saya mengatakan ya, jadi Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah Abbas, saya heran dengan ikhtilafnya para sahabat Nabi tentang kapankah Nabi itu mulai talbiyah, ya, ketika beliau mewajibkan talbiyah itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya paling tahu tentang masalah ini dari para semua orang lain, dari para sahabat yang lain. Sesungguhnya tahlil ihlal itu membaca talbiyah ya. Nabi itu membaca talbiyahnya itu ketika pada saat haji saja. Ya. Artinya beliau ini satu haji saja membaca talbiyah atau mewajibkan haji. Ya. Dari sini sahabat berbeda pendapat. Ya, Rasulullah keluar dari rumah beliau menyengaja haji dan ketika beliau sholat di masjidnya, Masjidul Khulaifah 2 rakaat, maka beliau mewajibkan untuk haji di situ. Dari mulai situ di majlisnya itu Khulaifah. Maka beliau membaca talbiyah ya dengan haji. Fa'ahla ini membaca talbiyah untuk haji. Ketika sudah selesai dari 2 rakaat sholat di Dzul Khulaifah. Maka sebagian sahabat mendengar hal ini dan sahabat itu menghafalkan hal ini. Kemudian Nabi menunggang kuda, lalu ketika sudah turun dari kendaraannya, beliau membaca talbiyah lagi, berhaji lagi. Dan sebagian sahabat yang lain itu mengetahui hal ini. Maka seakan-akan dan itu ketika itu terjadi pada manusia itu pada saat itu sangat banyak sekali bergerombol-gerombol. Maka sahabat-sahabat itu yang tahu hal ini, yang tahu yang kedua kali setelah beliau turun dari kendaraannya baru membaca talbiyah, maka seakan-akan talbiyah itu dimulai setelah apa? Setelah turun dari kendaraannya. Maka sahabat itu mengatakan sesungguhnya Nabi itu membaca talbiyah untuk haji ketika turun dari kendaraannya. Lalu kemudian lewat sampai berada di Baida gitu ya. Baru beliau itu membaca talbiyah. Ya, itu. Kemudian ada lagi yang lain yang ini pendapat yang kedua. Jadi yang pertama itu setelah beliau sholat di Dzul Khulaifah membaca talbiyah haji. Yang kedua ketika Nabi sudah turun dari kendaraannya baru talbiyah. Yang ketiga beda lagi ketika ketika itu Nabi habis turun dari kendaraannya beliau menuju ke Baida, yaitu di tanah tinggi Baida, dan beliau membaca talbiyah haji. Maka sebagian kaum lagi berpendapat Nabi membaca talbiyah haji itu ketika berada di Baida. Maka ada 3 pendapat ini. Maka wa'imullah yang benar itu gimana? Laqad aujaba fi musallahu. Sesungguhnya yang wajib haji itu niat haji itu ada di musolanya, di masjidnya itu ketika habis sholat itu, lalu kemudian beliau membaca talbiyah lagi ketika turun dari kendaraan dan membaca talbiyah lagi ketika sampai di Baida. Maka dari sini faman akhadha ya,
Barang siapa yang mengambil ucapan pendapat Abdullah bin Abbas, maka orang ini adalah apa? Langsung baca talbiyah di musolanya. Jadi niat haji di Masjid Dzul Khulaifah. Ini jadi ada sahabat yang berbeda pendapat. Yang benar gimana? Yang benar otomatis ucapan pendapat Ibnu Abbas yang mana wajib niat haji di Dzul Khulaifah ya. Bukan setelah agak jauh, setelah turun dari kendaraan, kan sholat dulu turun dari kendaraan lalu di Baida. Yang benar adalah yang pendapat Ibnu Abbas karena beliau mengatakan saya paling tahu tentang masalah ini. Nah, itu contoh-contoh beberapa klarifikasi, koreksi, dan standarisasi autentifikasi kesahihan matan hadis dengan 5 cara tersebut. Saya kira demikian, terima kasih ya. Yang penting jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Nanti besok kita bahas ke kritik hadis pada masa tabi'in, lalu kemudian terakhir kita bicara tentang masalah cara mentakhrij hadis. Bagaimana cara mengetahui, mengklarifikasi, mengoreksi sebuah hadis apakah sahih tidak, itu pada langkah-langkahnya insyaallah pertemuan terakhir, dan kita juga insyaallah mudah-mudahan bisa pada terakhir itu kita akan tetap muka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.